Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam hai Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, di kebanyakan lingkungan, kalau ada doa rosario dibandingkan dengan PKSN atau APP, itu pasti akan lebih banyak doa rosario. Di beberapa paroki yang pernah saya tugasi, hal itulah yang terjadi. Tidak salah kalau umat seperti itu, tetapi menjadi sebuah keunikan atau pengalaman iman yang menarik. Mengapa doa rosario, kalau ada doa rosario, selalu lebih banyak daripada kalau APP atau PKSN? Paling tidak di situ bukan soal masalah, oh ternyata umatnya itu males mikir atau kemudian takut untuk sharing, apalagi soal kitab suci. Bukan itu ya. Tetapi adalah soal bagaimana ada kedekatan umat dengan sosok seorang ibu, yaitu Maria, di mana kita kenal Maria adalah sosok yang taat kepada Allah. Taat berarti mengandaikan bahwa ada sebuah rasa percaya kepada Tuhan atas penyelenggaraan Tuhan di dalam hidupnya. Maka meskipun toh kemudian doa rosario itu agak ngantuk-ngantuk dilakukan, dan bahkan kalau ngantuk itu bukan lagi Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kalau itu dilakukan secara sadar. Kalau tidak sadar menjadi Salam Maria, mati. Amin. Tetapi itu menjadi sebuah, ingin mengingatkan bahwa ternyata doa Salam Maria yang diucapkan terus-menerus dalam buliran rosario ada sebuah unsur meditasinya, di mana orang diajak untuk diam, hening, menyadari kehadiran Allah di dalam pengalaman hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimanakah peristiwa Injil hari ini, ketika Malaikat Gabriel datang kepada Maria, tentu ini juga dalam sebuah keadaan Maria sungguh-sungguh mendengarkan sabda Allah, mendengarkan perkataan Gabriel, dan dalam keadaan dia sungguh mempersiapkan hati. Maka bagi kita yang kemudian hari ini merayakan Santa Perawan Maria Rosario adalah
kita diajak untuk melihat kembali pengalaman hidup iman kita, terutama dalam doa rosario. Apakah ketika kita doa rosario, sungguhkah kita sudah masuk ke dalam peristiwa rosario itu, di mana pengalaman Maria yang sungguh mendengarkan Allah? Maka bagi kita juga, apakah kita sudah sungguh masuk ke dalam misteri rencana keselamatan Allah itu? Setidaknya kalau rosario itu adalah mengingat bagaimana riwayat Tuhan Yesus mulai dari awal kelahirannya sampai Ia bangkit. Dan dengan demikian doa rosario mengajak kita untuk kembali melihat pengalaman Allah dalam pengalaman hidup kita dengan cara yang sederhana dan dengan sungguh kusuk. Saudara-saudara yang terkasih, doa rosario bukanlah sebuah doa yang hanya kita berdoa untuk kebutuhan diri kita saja. Tetapi kalau kita ingat lagi, kita kaitkan dengan bacaan Injil hari Minggu lalu ketika para rasul meminta kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami, maka mari kita berdoa rosario juga untuk menambahkan iman kita, agar dalam segala situasi yang kita alami, kita selalu bisa tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh dalam iman, dan akhirnya kita mampu mewartakan sabda Tuhan melalui tindakan pengalaman kita.